Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Cantika Wulandani. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, jurusan Public Relations dengan NPM 10080017013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Strategi Kreatif Branding PT Pelabuhan Tanjung Priuk, Studi Kasus pada PT Pelabuhan Tanjung Priuk, PTP Multipurpose. PT Pelabuhan Tanjung Priuk atau PTP Multipurpose telah berdiri sejak tahun 2013. Perusahaan ini merupakan operator terminal multipurpose pertama dan terbesar di Indonesia. PTP Multipurpose melaksanakan kegiatan branding agar perusahaannya dikenal oleh masyarakat luas. Kegiatan branding yang dilaksanakan oleh PTP Multipurpose membuat perusahaan berhasil mendapatkan penghargaan dari acara BUMN Branding dan Marketing Awards tahun 2020. Untuk pertanyaan dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana tahap perencanaan branding PTP Multipurpose? 2. Bagaimana program-program branding PTP Multipurpose? Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh PTP Multipurpose dalam melaksanakan kegiatan kreatif branding? Tinjauan pustaka. Untuk teori, terdapat teori strategi, teori branding, dan juga teori corporate branding. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data melakukan triangulasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Kegiatan branding PTP Multipurpose secara organisasi merupakan tanggung jawab dari subdivisi Corporate Secretary yang di bawahnya terdapat Corporate Communication dan CSR. Namun secara global merupakan tanggung jawab dari seluruh lini perusahaan. Untuk besar alokasi dana perusahaan terhadap kegiatan branding berada pada maksimal 1%, dan manfaat yang secara signifikan dirasakan oleh PTP Multipurpose setelah melaksanakan branding adalah masyarakat jauh lebih aware terhadap PTP Multipurpose, kepercayaan dari konsumen meningkat, dan banyak anak muda yang tertarik untuk bekerja di pelabuhan. Tahap perencanaan branding dari PTP Multipurpose terdapat 5 tahap. Tahap pertama yaitu menentukan tujuan dari branding yang akan dilaksanakan. Umumnya, tujuan dari branding yang akan dilaksanakan oleh PTP Multipurpose yaitu untuk memperkenalkan perusahaan pada masyarakat luas. Tahap kedua yaitu menentukan target audiens. Target perlu ditentukan agar kegiatan yang dilakukan tepat pada sasaran sehingga kegiatan yang dilakukan bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tahap ketiga yaitu menentukan media yang akan digunakan. Sejauh ini, media yang paling sering digunakan oleh PTP Multipurpose adalah media sosial. Dan media sosial yang dimiliki oleh PTP Multipurpose adalah Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga website. Tahap keempat yaitu menentukan metode. Metode dari branding PTP Multipurpose adalah pemasangan iklan, pemuatan berita di media nasional, sponsorship, dan juga membuat konten di media sosial. Tahap terakhir yaitu menentukan timeline. Untuk program-program branding dari PTP Multipurpose menjadi tanggung jawab dari DVV Corporate Communication dan CSR untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perusahaan, maka dibuatlah Corporate Roadmap. Corporate Roadmap ini adalah tema tahunan perusahaan yang bisa dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melakukan setiap kegiatan termasuk kegiatan komunikasi. Nah, setelah itu dipilihlah programnya, bisa melalui media sosial dengan membuat konten-konten menarik, lalu membuat berita di media nasional, sponsorship, mengikuti kegiatan awards dan juga seminar. Tujuan-tujuan dari dilaksanakan program tersebut yaitu pertama, untuk memperkenalkan PTP Multipurpose, untuk meningkatkan brand awareness, dan juga untuk membuat calon customer percaya terhadap PTP Multipurpose. Tahap pelaksanaan branding PTP Multipurpose. Setelah melaksanakan 5 tahap perencanaan, maka jadilah rencana kerja manajemen atau disingkat dengan RKM.
Setelah itu, tim Corporate Communication dan CSR akan melakukan izin prinsip kepada Direktur Utama. Setelah program-programnya di-approve, maka mereka akan melaksanakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Saat tahap pelaksanaan, akan ada monitoring setiap 2 minggu satu kali, dan akan ada evaluasi setiap 1 bulan sekali. Setelah itu, maka dibuatlah laporannya. Alasan PTP Multipurpose perlu melaksanakan kegiatan branding karena menurut perusahaan, branding dapat menjadi senjata pemasaran yang dapat membuat PTP Multipurpose lebih unggul dari kompetitor. Branding dapat membuat konsumer lebih percaya terhadap PTP Multipurpose, dan apabila tidak melaksanakan branding, masyarakat tidak akan tahu adanya perusahaan multipurpose bernama PTP Multipurpose. Kompetitor akan lebih mudah mengambil pangsa pasar dan masyarakat lebih mengingat brand lain. Kesimpulannya, dalam melaksanakan kegiatan branding, PTP Multipurpose terlebih dahulu membuat perencanaan agar kegiatan branding yang akan dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan brandingnya tersebut yaitu menentukan tujuan, menentukan target, menentukan media, menentukan metode, dan juga menentukan timeline. Untuk program-program dari branding PTP Multipurpose diantaranya adalah branding melalui media sosial, membuat berita di media nasional, sponsorship, mengikuti kegiatan awards, dan melaksanakan seminar. Tujuan diadakannya program-program tersebut yaitu untuk memperkenalkan PTP Multipurpose kepada masyarakat luas. Untuk tahap pelaksanaan branding PTP Multipurpose adalah dari rencana kerja manajemen, tim Corporate Communication dan CSR akan melakukan izin prinsip kepada Direktur Utama. Setelah program di-approve, tim akan membagikan tugas sesuai dengan job desk-nya masing-masing, dan pelaksanaan pun dapat dimulai. Evaluasi akan dilakukan setiap 1 bulan 1 kali dan tak lupa dibuat laporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.